Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang video yang lagi viral di luar sana. Hari ini saya ingin membahas tentang pernikahan, perbedaan pernikahan antara Indonesia dengan negara Arab, khususnya UAE. Ini saya lihat karena mereka sama-sama Muslim, pernikahan mereka rasanya kalau kita lihat dari media itu sangat jauh berbeda di Indonesia dan UAE. Di suatu sisi dunia, sebuah pernikahan digelar megah di aula atau bintang 5 di Dubai tanpa amplop, tanpa daftar sumbangan, tapi hadiahnya emas, berlian, bahkan mobil. Beda sekali karena Indonesia kita sangat familiar dengan amplop yang tercatat, amplop yang dimasukkan di dalam box yang rapi. Bagaimana menurutmu guys? Benar nggak kalau begini pernikahan? Tapi saya untuk Indonesia mungkin benar karena saya orang Indonesia. Tapi untuk di UAE Dubai karena saya masih jauh, saya belum pernah datang langsung. Ada yang komen, silakan komen kalau memang ada yang kurang. Kita lihat dulu bagaimana proses pernikahan adat Dubai dan Indonesia. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Yang belum like silakan like. Terima kasih. Ini nih khasnya pernikahan orang Arab. Pada pengen tahu nggak? Belum ada yang bahas ini kan? Ayo kita bahas dulu yuk. Biar kalian pada tahu nih khasnya di suatu pernikahan Arab. Yang pertama, tempat pernikahan untuk tamu undangan laki-laki dan tamu undangan perempuan yang terpisah. Karena tujuannya untuk menghindari bersentuhan antara tamu undangan laki-laki dan tamu undangan wanita. Nah, yang kedua nih, lebih banyak disediakan kursi untuk tempat duduk dan fokusnya lebih ke family table. Jadi bukan banyak di prasmanan ya, tapi makanan disediakan di dalam mejanya. Nah, makanya jangan heran kalau sepertinya ini itu kelihatan full. Memang sih ya, sunahnya kan kita harus makan dan minum dalam kondisi duduk kan. Nah, kalau yang ketiga, biasanya sih ada yang mau menggunakan musik atau hiburan, atau bahkan juga ada yang nggak mau untuk pakai musik atau hiburan. Jadi kalian juga jangan heran ya kalau misalnya datang ke resepsi undangannya orang Arab dan memang ternyata kalian nggak menemukan ada musik di situ. Follow terus akun Kak Ima untuk dapat edukasi lainnya. Kadang-kadang adat Arab sama Jawa itu beda. Di Arab itu mahar itu mahal. Ini ibu-ibu gak boleh niru orang Arab. Karena mahar itu mahal. Misalnya 1 miliar, 200 juta, 3 mahar itu mahal. Kalau di Indonesia kan seperangkat alat. Nah itu sama Allah sampai dibilang gini. Ini sama Allah sama dibilang gini. Kalau kamu punya istri dan kamu ceraikan, fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu kasihkan jangan ditarik kembali. Karena butuh pelarangan, karena jumlahnya besar itu butuh pelarangan. Kalau di Jawa gak usah dilarang, gak akan diambil lagi. Karena seperangkat alat sholat. Nah itu kalau cerainya sudah setahun kan sudah lusuh. Shock, wanita Dubai bisa pakai emas sampai 3 kg saat nikah. Bukan pamer, tapi ini adalah warisan kehormatan, cinta, dan status sosial yang langka. Uniknya, di sana makin banyak emasmu, makin tinggi derajatmu. Bahkan harga emas bisa lebih murah dari tanah. Mau tahu info unik apa lagi dari Dubai? Follow Bahas Info sekarang. Pernikahan di sini bukan cuma sakral, tapi juga super mewah dan penuh jamuan. Karena ini adalah Uni Emirat Arab, negara yang identik dengan kemewahan dan kaya akan tradisi budaya yang dijunjung tinggi. Yang mana tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun, bahkan sebelum Uni Emirat Arab menjadi negara kaya seperti sekarang. Dan acara jamuan makan biasanya digelar setelah sesi penyambutan, yang diiringi oleh tarian pedang tradisional bernama Ayala. Namun di balik kemegahan tersebut, tak jarang tersisa banyak makanan dari pesta besar ini, yang akhirnya makanan tersebut dikumpulkan untuk pakan ternak ataupun dipendam di tanah agar tidak mencemari lingkungan. Kamu pernah lihat pesta pernikahan paling mewah? Tunggu deh, cara orang Dubai bikin pesta bisa bikin kamu geleng-geleng. Di Indonesia, mahar atau seserahan biasanya cukup emas secukupnya biar elegan. Tapi di Dubai, emasnya bisa segunung. Bayangin kalung tebal, gelang bertumpuk, sampai sabuk emas dipakai sambil menari, dan bukannya norak, malah kelihatan makin keren. Belum lagi parfumnya, pakai oud atau gaharu dengan wangi yang kuat banget, bahkan dari jauh pun udah kecium. Kamu tahu nggak, dalam tradisi perkawinan Jawa, sehari sebelum ijab, calon pengantin akan melalui prosesi yang penuh makna. Namanya siraman. Ritual memandikan pengantin
pengantin yang sudah dilakukan turun-temurun. Di sebuah ruangan yang wangi bunga 7 rupa, air dari 7 sumber disiapkan. Bukan sekadar air, tapi simbol penyucian lahir dan batin. Orang tua dan para sesepuh akan menyiramkan air itu perlahan ke tubuh calon pengantin, seolah melepas segala hal buruk, segala lelah, dan membuka lembaran baru menuju kehidupan rumah tangga. Siraman bukan hanya tradisi, ia adalah doa yang mengalir. Setiap tetes air menyimpan harapan, agar pengantin kelak hidup tentram, diberi keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Setelah itu biasanya ada prosesi ngerik, merapikan rambut halus, lalu dilanjutkan midodareni. Malam ketika dipercaya para bidadari turun memberi kecantikan dan keteduhan pada sang calon mempelai. Indah, sakral, dan syarat makna. Inilah salah satu tradisi Jawa yang membuat pernikahan punya rasa, bukan sekadar acara. Bagaimana menurut kamu? Tradisi mahar membeli pria atau japuik meluncur. Japuik adalah tradisi pernikahan yang jadi ciri khas dari adat Padang Pariaman. Japuik sendiri merupakan tradisi di mana lelaki dari masyarakat Pariaman harus dibeli. Banyak yang menyebutnya dengan uang jemputan. Nah, uang jemputan ini itu akan dikembalikan lagi, guys, pada saat mengunjungi mertua untuk pertama kalinya. Bisa dalam berbentuk emas atau uang juga. Selain itu, uang jemputan juga harus berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, ada arti unik dari tradisi japuik ini, karena adat ini menunjukkan bahwa wanita itu sangat berharga. Makanya wanita itu tidak bisa dibeli dengan uang ataupun emas. Maka dari itu wanitalah yang membeli pria. Ya, cukup unik ya guys arti dari tradisi ini. Tapi sayangnya di zaman sekarang tuh banyak yang memanfaatkan tradisi ini sehingga menjadi tolak ukur kekayaan seseorang. Kan nggak sedikit nih orang yang gagal nikah hanya gara-gara adat japuik ini tidak terpenuhi. Nah, seharusnya adat japuik ini atas kesepakatan bersama loh guys. Harus saling menghargai ya. Kira-kira kita bahas apa lagi nih? Pesta pernikahan bukan berdagang, ketahuilah. Bila mana kamu diundang dalam walimahan atau pesta pernikahan, maka datanglah. Kalau mau memberi hadiah, silahkan, namun tidak diharuskan. Amplop itu pun bukan hutang yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama kelak oleh si pengundang. Dan tuan rumah tidak boleh berharap dari amplop orang yang datang, sebab engkau sedang bersedekah mengundang orang makan bukan berdagang. Dalam Islam pun perkara pernikahan sangatlah mudah, sulit dan beratnya itu ada pada adat budayanya. Sehingga banyak yang menunda pernikahan sebab belum tercapai persyaratan. Jika Islam sudah permudah, maka jangan persulit dengan segala peraturan yang memberatkan para calon pengantin. Unik, tamu undangan pernikahan di Jakarta Timur dihidangkan mie instan. Di era modern ini, konsep pernikahan semakin beragam, termasuk dalam hal menu makanan yang disajikan. Salah satu pernikahan yang baru-baru ini viral adalah sebuah acara di Jakarta Timur, di mana para tamu undangan disajikan mie instan sebagai menu utama. Aksi kreatif ini menjadi fenomena yang menarik perhatian publik dan media sosial. Acara pernikahan tersebut mulai viral setelah diunggah oleh akun TikTok _Sri Manganti, yang menunjukkan suasana pernikahan di mana mie instan menjadi makanan yang mengundang gelak tawa. Konsep ini memberikan alternatif menarik bagi tamu undangan untuk menikmati makanan yang sederhana namun tetap memuaskan. Tidak hanya mie instan, para tamu juga disuguhkan dengan pelengkap, seperti sayuran, bakso, sambal, dan kecap, sehingga membuat sajian menjadi lebih menarik. Penyajian mie instan di acara pernikahan ini langsung menarik perhatian banyak warganet. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 1,3 juta kali, dan beragam komentar pun muncul dari netizen. Ada yang menganggap ide ini sebagai cara cerdas untuk menghemat biaya pernikahan, sekaligus memberikan suasana informal. Namun, tak sedikit pula yang mencibir, dengan komentar bahwa hal seperti ini akan menjadi bahan omongan di kampung. Junhadi Afan, pemilik lokasi pernikahan Villa Sri Manganti, mengungkapkan bahwa ide menyajikan mie instan ini merupakan bagian dari menu baru yang ditawarkan kepada calon pengantin. Konsep ini memang unik, dan bahkan saat sebelumnya tidak ada yang melakukan hal serupa dalam acara pernikahan. Berkat momen lucu ini, pernikahan di Jakarta Timur tersebut menginspirasi banyak pasangan muda untuk berpikir out of the box dalam merencanakan pernikahan mereka. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan bisa tetap meriah dan berkesan, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Akhirnya, pernikahan ini menjadi contoh bahwa mie instan, yang dikenal sebagai makanan sehari-hari, bisa disajikan dalam suasana yang lebih spesial dan berkesan. Guys, setelah kita melihat beberapa cuplikan video ini jelas menampilkan perbedaan antara Dubai dan Indonesia. Kalau di Dubai itu pernikahannya sangat mewah, dan untuk di Dubai itu tamu-tamu memberikan tidak pakai amplop tapi perhiasan, berlian, bahkan ada mobil. Tetapi di Indonesia itu masih ngasih amplop. Tapi tidak semuanya, karena ada sebagian di Indonesia yang tidak mau menerima amplop di dalam pernikahan mereka.
Kalau di Dubai itu perbedaan yang mencolok untuk di Dubai dan di Indonesia adalah tempat resepsi pernikahannya, di mana kalau di Indonesia mungkin digadakan di suatu gedung saja dan semua laki-laki dan perempuan itu bercampur dan bisa mengambil makanan secara bersamaan. Tetapi kalau di Dubai itu berbeda, ada khusus untuk perempuan dan ada khusus untuk laki-laki. Jika pernikahan adalah ibadah, mengapa kita sering menjadikannya beban? Jika UAE dan Indonesia berbeda budaya, tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan mentah-mentah. Tapi pernikahan seharusnya memuliakan, bukan memberatkan. Bagaimana menurutmu guys? Sampai di sini dulu video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe tulis komentar apa yang perlu diperbaiki dalam video ini. Like dan juga like dan share. Terima kasih.